Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hari ini kita belajar tentang makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Perlu kita ketahui bersama, di dalam materi kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105. Tujuan kedua, menjelaskan makna isi Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat ini menerangkan tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Adapun bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan wa law syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi ta'talifun. Shadaqallahul adzim. Demikian bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam ayat ini artinya adalah sebagai berikut. Dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian di dalam penerapan hukum tajwid ini ada beberapa kalimat yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah tersebut. Yang pertama, likullin ja'alna, ini hukum bacanya adalah ikhfa. Alasannya
tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jin. Yang kedua, minkum syir'atan, yang di garis bawah di situ adalah mim mati bertemu shin, yaitu bacaan ihyar safawi dengan alasan mim sukun bertemu huruf sin. Yang kedua, wa minhajan, di situ bacaan matiwat karena ada tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakafkan. Yang keempat, walau sya'allahu, mad wajib mutasil, di situ ada mad asli bertemu hamzah pada satu kata atau satu kalimat. Kemudian yang terakhir, ummatan wahidatan, itu biguna, di situ ada tanda fathah tanwin bertemu dengan wawu. Itu hanya beberapa hukum tajwid, mungkin nanti bisa dikaji sendiri hukum bacaan yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah tersebut. Kemudian yang terakhir, isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, kitab suci Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Kita tahu bahwa kitab yang wajib diketahui oleh umat Islam ini ada 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, isi kandungannya adalah kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya yang paling sempurna. Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling sempurna. Yang ketiga, keragaman agama yang ada di dunia diberikan Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Jadi keragaman yang ada di dunia ini memang sengaja diberikan Allah untuk menguji kemampuan kita dalam menerima dan memilih kebenaran. Yang terakhir, semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu mungkin isi dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, terima kasih. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.